Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa YouTuber yang berbahagia, semoga pada siang hari ini para pemirsa diberikan ketenangan jiwa, kelancaran dalam bekerja, kemurahan rezeki, serta senang menjalankan aktivitasnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini Al-Fakir masih mengenai masalah cerita sejarah yang harus diluruskan, yang mana pada tema kali ini adalah kisah sejarah Arab salah catat. Kenapa saya bilang seperti itu, Arab salah catat? Kebanyakan kita dari pribumi Nusantara ini apabila melihat seorang itu bersorban, hidungnya mancung tinggi, kita tidak memperdulikan kulitnya hitam atau putih, sudah pasti kita katakan keturunan Arab. Padahal sejarah Islam sendiri bercerita tentang pedagang Gujarat atau orang-orang dari India atau Bengali, yang mana mereka ini sebagai pedagang dan juga beragama Islam juga banyak yang telah berasimilasi atau bergabung dengan penduduk pribumi, yang artinya mereka sudah menetap dari beranak pinak dan mengaku sebagai warga negara Indonesia. Kisah sejarah Arab salah catat ini sebenarnya bukan kesalahan murni bangsa Indonesia, namun pada waktu itu, pada zaman Louis van der Burg, Snokhugernya Syekh Habib Usman bin Yahya, di salah satu catatan Louis van der Burg itu orang-orang ini dikategorikan semua orang Arab semua. Padahal mereka ini ada yang sebagian dari Persia, yang paling banyak itu adalah dari India. Yang jelas, kalau India ini dia termasuk dalam Asia Tengah, Kaukasus ya, orang Uzbekistan, orang Turki, itu tidak ada sama sekali darah Arab karena haplonya Gigi. Sementara orang-orang dari Aramaik atau orang Ibrahim itu berhaplo G, golongan darah ininya, tes DNA-nya FGC 8712 untuk Ibrahim, dan para keturunannya baik itu Yahudi yang asli, bukan yang mengaku Yahudi ke-13 tadi yang berhaplo G. Yang untuk keturunan Abi Talib itu haplonya J juga, FGC 10500. Orang-orang ini yang dimaksud dengan orang Arab salah catat ini banyak sekali peninggalannya, penyebaran baik itu berupa tempat peribadatan, sejarah dan keilmuan Islam. Namun dengan maraknya para perhabiban sekarang, semuanya ini sudah diklaim untuk yang baik-baik. Padahal yang sebenarnya mereka lah yang pertama kali melalui jalur perdagangan, yaitu pedagang Gujarat, terutama di samping berjualan mereka menyebarkan agama Islam. Adapun orang-orang Yaman ini eksodusnya besar-besaran itu pada pertengahan abad 18 sampai awal abad 19, yang mana waktu itu mereka ini dikategorikan dengan 4 kelompok. Yang satu tadi, kelompok pertama adalah orang-orang terpelajar, yang salah satunya adalah yang sekarang mengaku keturunan zuriat dari Rasulullah yang dipimpin oleh Habib Usman bin Yahya yang diangkat oleh Belanda. Yang kedua, orang-orang yang punya modal atau memang para pedagang. Yang ketiga, mereka ini adalah
orang-orang yang niat merubah untuk mencari penghidupan yang lebih layak, yang dari di Yaman sana mereka susah. Dan yang ketiga adalah orang-orang jongos-jongos atau pembantu-pembantunya daripada orang yang punya modal ini dan para keturunan yang mengaku orang-orang terpelajar. Mereka jadi pembantu di rumah-rumahnya kedua orang tersebut. Sementara yang pekerja-pekerja ini, orang-orang yang hanya mencari penghidupan layak ini bekerja di perusahaan-perusahaan company Belanda, OC ya pada waktu itu. Sementara Utsman bin Yahya ini diangkat sebagai Mufti Batavia, yang mana dalam sejarah dan kisah-kisahnya beliau yang berfatwa bahwa perjuangan pergerakan masyarakat Nusantara ini adalah gurur ya, atau perbuatan yang melawan hukum. Ini dikarenakan tidak ada lain dan tidak bukan karena beliau bekerja pada Belanda dan sahabat dekat Snokogrenya, yang mana pada waktu itu beliau pernah mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ratu Wilhelmina, yang namanya orang bekerja dengan Belanda dengan bergaji 100 gulden, dan pastilah yang namanya bekerja itu bekerja untuk siapa, pasti dia membela untuk majikannya, terutama Belanda dalam hal ini. Yang mana ada selentingan kabar pada waktu itu Snokogrenya sendiri meminta penghargaan dari Turki Utsmaniyah untuk Mufti Batavia ini diberikan bintang prestasi dari kerajaan Utsmaniyah. Namun kerajaan Utsmaniyah menolak, lalu dikeluarkanlah penghargaan dari Ratu Belanda, yaitu penghargaan bintang tertinggi salib singa, yang mana penghargaan ini adalah orang yang berkontribusi dalam membantu Belanda. Hal ini sangat jelas sekali. Mereka ini, kelompok inilah yang pada waktu itu sebelum adanya Rabithah Al-Alawiyah, mereka ada di dalam naungan kelompok Al-Irsyad. Lalu semuanya sebelumnya bergabung dengan kelompok Rabithah Al-Alawiyah, namun kesininya karena salah satu kelompok dari orang terpelajar dari yang dimotori oleh Utsman bin Yahya ini mengharamkan nikah sesama pribumi atau sesama yang bukan keturunan mereka, demi mempertahankan kelangsungan darah zuriat Rasul menurut mereka. Padahal sebenarnya ini adalah ulah-ulah dari Yahudi Ashkenazi yang berasal dari Kaukasia atau Asia Tengah. Hal ini menjadi diketahui, yang dapat kita ketahui dari golongan darah. Kemarin Mbak Nana malah sudah melakukan Najwa Shihab sudah melakukan tes DNA dan beliau tuh tidak ada, kecil sekali unsur Arabnya, 3%. Yang besar itu malah ke India dan Asia Tengah. Hal ini juga berlaku bagi menurut saya keturunan dari Habib Rizik Syihab. Kenapa? Beliau itu mungkin keturunan Bengali ya atau India, namun kesininya beliau
mengaku keturunan Junaid Rasulullah dan 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 memproklamirkan diri sanggup dites DNA. Namun telah diketahui setelah terjadinya keributan masalah perhabiban ini, jadi tes DNA yang digaungkan oleh Habib Rizik itu malah tidak ada suaranya sama sekali. Padahal masyarakat ingin tahu loh, sampai sejauh mana sih mereka yang koar-koar mengaku jeriah Nabi tersebut. Hal ini ada info Al-Fakir dapat bahwa salah satu dari keturunan para habaib ini ada yang bermagah Al-Habsi, As-Segaf atau Jamilul Lail. Itu setelah dilakukan tes DNA, haplonya J dengan haplo G ini adalah haplo Y32613. Haplo G ini haplo Yahudi Askenazi. Artinya mereka ini adalah keturunan ke-13 dari putra Nabi Yakub, yang mana pada sebenarnya sejarah bercerita bahwa keturunan Nabi Yakub itu ada 12 orang. Namun mereka menambahkan karena pada waktu itu mereka belajar kepada Yahudi ya. Namun setelah kesininya umat Yahudi sendiri mereka ingkari. Dan ini yang membuat kebencian daripada Hitler, sehingga mereka mau dihabisi. Karena sifat dari suku ini yang haplo yang berhaplo G ini sebenarnya sangat eksklusif, istimewa. Mereka tidak mau menikah dengan yang bukan kaumnya sendiri, dengan alasan mereka ini adalah kasta yang lebih tinggi. Mereka akan mau menikah apabila dia itu seorang raja, misalkan warga pribumi atau ustadz terkenal, karena tujuannya tidak ada lain. Yang mereka cari adalah dunia kan. Pun kalau menikah dengan pribumi yang biasa-biasa saja, maka mereka memfatwakan haram, anaknya anak zina. Hal inilah yang membuat kita sebagai pribumi merasa tidak dianggap, dan mereka memang tidak menganggap bahwa kita adalah bangsa bodoh. Banyak sekali mereka yang bilang hidung pesek, mata belok, perut buncit, mirip celengan Semar. Namun sesuai dari hasil hasil sampling atau hasil dari studi banding para cendekiawan atau ahli sejarah bahwa bangsa Indonesia ini di Asia Tenggara menuruti urutan kedua, terbodoh. Terbodoh dalam hal ini bukan karena apa? Bukan karena bodoh dalam memahami setiap perkembangan zaman. Namun mereka tidak mau mengerti, tidak mau menggunakan akal pikir zikir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka menjadi mukhibin saja dan tidak mau berpikiran untuk urusan akhirat, agama, hanya berdasarkan pada guru-gurunya tersebut, yang mana saat ini banyak sekali oknum-oknum habaib yang membuat agama ini menjadi khurafat, pelaku syirik, bid'ah, khayul. Itu dilakukan oleh kaum habaib yang berhaplo J ini. Jadi dalam misi ini menurut saya mereka ini bukan
membawa ajaran Islam, ajaran risalah Islam yang benar, namun oknum-oknum ini akan membawa kepada sistem jahiliyah, sistem perbudakan. Kita lihat tuh, menawarkan siwak bekas jigong, menawarkan jubah yang kadangkala dilapin untuk giginya, lalu ditawar, lalu berbondong-bondong para muhibin ini membeli air ratib, katanya yang mana itu air keran, lalu di packing dan dijual, harganya bisa 10 kali lipat dari harga biasa. Maka para muhibin dengan santainya membeli harga air tersebut tanpa mempertanyakan keabsahan dari air itu. Benarkah? Lalu para habaib ini menikmati hasil-hasilnya. Mereka serahkan harta, tanah dengan ancaman surga apabila tidak menuruti kemauan dari para zuriat Rasulullah ini. Hal ini sangat bertentangan sekali dengan akal pikir kita dalam beragama, menjalankan syariat. Itu Rasulullah tidak pernah mengajarkan. Jadi jelas sekali mereka ini bisa jadi kaum Syiah yang menyusup ke dalam Islam, ya, dengan berbagai cara untuk menghantam Islam dari belakang. Di sini kita bisa lihat kan, mereka menafikan perjuangan para ulama-ulama, terutama Wali Songo yang ada di Indonesia ini. Namun sebagian dari mereka itu bila mereka itu orang jahat, dari marga mereka seperti Aidit itu, DN Aidit itu kan marga Arab dan gembongnya PKI. Mereka buatlah cerita bahwa dan tidak diakui oleh mereka, karena tidak ada lain tujuannya. Yang mereka klaim itu adalah klan mereka sendiri, mulai dari Paki Al-Muqaddam. Paki Al-Muqaddam ini derajatnya menurut mereka, menurut pemandangan Al-Fakir, lebih tinggi dari Rasulullah. Sudah 70 kali dalam sehari bertemu Tuhan, bertemu Allah. Sedangkan Rasulullah sendiri bertemu pada waktu perjalanan Isra dan Mi'raj itu pun cuma sekali. Turunlah perintah sholat, dan Rasulullah sendiri tidak bertemu secara langsung, tidak bisa melihat wajahnya Allah. Jadi mustahil sekali kalau Paki Al-Muqaddam ini bisa bertemu 70 kali dalam sehari. Al-Habsyi Asgab Jamilul Lail ini sudah yang berhaploji ini sudah diakui oleh kaum Yahudi sebagai keturunan mereka, atau kelompok Yahudi Ashkenazi. Lalu kita para muhibin yang ada di Indonesia ini harus menggunakan akal pikir, zikir, dan tanamkan apabila ajaran-ajaran mereka yang tidak benar itu, yang mengarah ke arah takhayul khurafat, bahkan musyrik, ini akan membawa kehancuran umat Islam di Nusantara. Bahkan bukan tidak mungkin ke depannya kita akan terjadi perang sesama Islam sendiri. Seharusnya kita selaku umat Islam yang ada di Nusantara ini harus lebih pintar, lebih jeli melihat yang mana orang itu yang benar-benar ulama, atau yang sekedar ulama yang ingin cari cuan. Mengenai Arab salah catat ini tadi, itu juga bukan kita menafikan orang-orang India ini, mereka banyak sekali. Dan sekarang ini keturunan dari India itu salah satu organisasi yang mereka dirikan, Al-Irsyad. Al-Irsyad ini adalah pertentangan antara kelompok orang-orang India ini dengan kelompok para imigran Yaman, sehingga mereka membuat organisasi sendiri bernama Al-Irsyad.
Lalu bagaimana dampaknya setelah dari terjadinya pemahaman yang tidak sependapat ini, oleh karena ada salah seorang keturunan Bengali ini yang menikah dengan keturunannya pihak Yaman, yang mana waktu itu Utsman bin Yahya dan kelompoknya memfatwakan bahwa itu tidak boleh, pernikahan itu adalah haram. Namun sebagian dari orang-orang India ini bercerita bahwa Islam itu rahmatan lil alamin dan jodoh, tidak tahu di tanah mana kita dijodohkan. Namun kelompok Rabita Al-Alawiyah ini tetap bersikukuh, sehingga keluarlah kelompok Irsyad itu sehingga terpecah menjadi dua bagian, yaitu mereka mendirikan kelompok Al-Irsyad. Yang menjadi permasalahan sebenarnya, menjadi polemik, menjadi terjadinya Arab salah catat ini ada dua penyebabnya. Satu, umat muslim yang tidak memahami sejarah dan juga tidak menggunakan akal pikir, mereka terima dan serap saja apa saja, asal hidung mancung, pakai sorban, berjenggot, itu sudah Arab, padahal belum tentu. Kan dari mereka keturunan Yahudi. Seperti Habib Rizik itu besar sekali, mereka ini berasal dari India, yang mana kalau kita lihat itu kan satu marga ya dengan Shihab, Najwa Shihab. Dan setelah dilakukan tes DNA, kecil sekali ini darah Arabnya. Hal ini pula yang membuat Arab-Arab Gujarat atau Bengali ini, yang mana peninggalannya di samping mereka itu kan sebagai pedagang dan mensiarkan Islam, jadi tenggelam oleh kelompok para habaib ini, baik itu masjid maupun apa, seolah-olah mereka semua yang mendirikan. Demikianlah apa yang Al-Fakir dapat Al-Fakir sampaikan sesuai dengan pengetahuan Al-Fakir mengenai orang-orang Arab salah catat ini. Apabila ada kata-kata kesalahan, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.